kasih Abang Enang, Tuhan memberkati. Waktu kita setengah jam lagi, berarti saya bersyukur ini ya, gak lama berkhotbah ini, jadi cuma berapa lah itu kan? Jadi begini-beginilah terus. Supaya nggak usah saya menggas. Ya. Amin. Mari kita baca Roma 12 ayat 11 sampai 12. Roma 12 ayat 11 dan 12 ayat firman Tuhan yang sangat sering direnungkan. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesatan, dan bertekunlah dalam doa. Amin. Persoalan tersering di dalam gereja Tuhan adalah mengenai kerajinan yang kadang kendor dan yang kadang menyala. Persoalan ini silih berganti akan muncul ke permukaan. Kadang malas, kadang rajin, kadang malas. Dan mungkin ini akan terjadi terus sampai Yesus datang kembali. Pada zaman gereja dahulu kala, hal ini juga terjadi dan menjadi perhatian Yesus, yaitu yang terjadi kepada 7 jemaat di Asia, yaitu jemaat Laodikia. Ini serius sekali Yesus menyorot tentang ini. Yesus berkata, alangkah baiknya kamu panas dan alangkah baiknya kamu dingin. Tetapi karena kamu suam-suam kuku, maka aku menasihatkan kamu supaya kamu membeli emas yang daripadaku dan membeli pakaian yang daripadaku dan melumas matamu dengan minyak, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu, supaya aku tidak memuntahkanmu. Jadi karena engkau suam-suam kuku, maka aku pun akan memuntahkan engkau. Dan Yesus berkata kepada mereka, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu bagiku, maka aku akan masuk mendapatkan dia dan akan makan bersama-sama dengan dia. Jadi rupanya jemaat itu suam-suam kuku, ya, tidak menyala mereka kepada Tuhan. Nah, sekarang pun di hari-hari ini sering kita mengalami kedua hal ini silih berganti, tetapi
Bapak Ibu saudaraku sekalian, Tuhan tidak ingin kita seperti itu. Yang Tuhan ingin adalah supaya kita terus menyala-nyala melayani Tuhan. Amin. Yesus juga berkata dalam Matius 24 ayat 12, dikatakan di sana, karena kedurhakaan maka kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Nah, sekarang apa yang menyebabkan sukacita kita, kerajinan kita menjadi kendor melayani Tuhan? Makanya saya baca sampai ayat 12. Penyebabnya adalah karena berbagai-bagai kesesakan, sehingga kerajinannya kendor, rohnya pun tidak menyala-nyala lagi, tidak ada lagi sukacita di dalam pengharapan, oleh karena tidak sabar dalam kesesakan, sehingga tidak rajin lagi berdoa, tidak tekun lagi berdoa, oleh karena kesesakan yang terjadi di dalam kehidupannya, oleh karena masalah-masalah. Tetapi Bapak Ibu saudaraku sekalian, biarpun terjadi masalah, biarpun terjadi kesesakan, biarpun banyak rintangan-rintangan, Tuhan selalu menginginkan supaya kita tetap menyala-nyala melayani Dia. Amin. Tuhan mau kita ingin bertumbuh terus, bahkan berbuah, tidak hanya bertumbuh yang amangenan. Di sini sering kita salah. Kita hanya berhenti di kata bertumbuh. Kalau kita bertumbuh, itu kita yang diuntungkan. Tetapi kalau kita berbuah, Tuhan diuntungkan. Amin. Jadi harus bertumbuh dan berbuah. Kita harus berusaha terus bertumbuh dan berbuah bagi Tuhan. Jangan kita hanya berusaha untuk hal-hal yang jasmani saja. Di dunia ini kita berusaha menjadi kaya, berusaha menjadi cantik, berusaha menjadi makmur, berusaha menjadi pintar, menjadi pandai, berusaha menjadi terkenal. Tetapi apakah ibu bapak pernah berusaha untuk berkenan di hadapan Tuhan? Sehingga banyak orang tua mati-matian membuat anaknya les bahasa Inggris, les bahasa Prancis, les bahasa Jepang, les matematika, dan lain-lain sebagainya. Berusaha untuk meraih yang terbaik di perdagangan. Tetapi sangat sedikit orang yang mau berusaha untuk bertumbuh dan berbuah bagi Kristus. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa di hari-hari ini mungkin ada masalah, ada persoalan, ada hal-hal yang membuat kita galau, yang membuat kita sedih dan tidak bersemangat lagi. Tetapi hari ini stop, tetaplah menyala-nyala melayani Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita menyala-nyala melayani Tuhan? Apa yang terjadi apabila kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Kita buka dalam 2 Timotius. Ya, cepat-cepatlah kita mengenal ya. Tuhan tidak berkata karena kamu sekarang ada masalah maka biarlah kamu berduka cita dan selalu mengurung diri dan merenung. Tidak. Tuhan katakan biarlah rohmu menyala-nyala. Amin, amin. 1 Timotius 3 ayat yang ke-8 mulai. Demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Ini diaken-diaken ini pelayan-pelayan ini ya. Jangan bercabang lidah,
jangan penggemar anggur, jangan serakah. Jadi ayat firman Tuhan ini tolong diperhatikan. Ya, barang siapa yang suka menjadi pelayan harus dilihat ini syarat-syaratnya. Amin. Melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka juga harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Demikian pula istri-istri, hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Ayat 13, perhatikan. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Amin, amin. Mereka yang melayani dengan baik, ya, termasuk melayani dengan sungguh-sungguh, yang melayani dengan roh yang menyala-nyala, beroleh kedudukan yang baik. Ya, beroleh posisi yang baik. Bahkan beroleh berkat yang baik. Yang percaya katakan amin. Sehingga dengan kedudukannya, dengan berkatnya, maka dia akan dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau dia tidak beroleh apa-apa dari Tuhan, apa yang dia saksikan? Makanya fenomena kalau kita melihat di dunia ini sekarang, kalau orang kaya itu paling mudah mengajak orang. Betul atau betul? Iya, paling, maksud saya bukan di gereja atau di luar sana, lihatlah orang kaya. Kalau dia kaya, apapun dibilangnya orang ikut. Tapi lihatlah orang miskin. Tahu dong Anda kan? Belok. Nah, karena apa? Ini kita lihat. Karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Kalau kita melayani dengan roh yang menyala-nyala, dengan baik, sesuai dengan firman Tuhan, kita akan dipuji oleh Tuhan. Amin. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Kita akan diberi oleh Tuhan kedudukan yang baik. Bahkan berkat yang baik, waktu yang baik, keluarga yang baik, semua yang baik, supaya dengan yang baik itu dia leluasa bersaksi. Tapi kalau hidupnya tidak baik, kesaksiannya ditolak, bahkan tidak berani bersaksi. Makanya dalam pembacaan di atas, diaken-diaken itu tidak boleh yang bercabang lidah, tidak penggemar anggur, tidak serakah, pernikahannya pun harus benar. Amin, amin. Begitu. Tetapi kalau kita melayani dengan sembrono, Tuhan pun akan menegur.
Kita buka dulu contohnya dalam Lukas pasal 7. Begini, Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah guli-guli kolam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kaki Yesus dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Sahut Simon, katakanlah guru. Ayat 44. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasahi kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Nah, ini amangina perbedaan kedua orang ini. Maka akibatnya, kalau kita baca dalam kitab Markus atau Matius, kita baca dulu Matius 26. Sama lah kisahnya ini, cuman berbeda, ada perbedaannya. Matius pasal 26 ayat yang ke-13. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Maksudnya di sini mengingat perempuan itu. Jadi pelayanan perempuan ini diingat sampai sekarang. Diingat sampai sekarang. Sampai ada nyanyian yang berkata, beriku hati. Beriku hati untuk menyembahmu. Beriku hati memujimu dan mengasihi engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Baru ada lagi lagu, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Nah, sampai sekarang diingat pelayanannya. Diingat dia. Karena Yesus sudah berkata, di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya, yang dilakukan perempuan ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Dia huruf kecil, mengingat perempuan itu. Jadi karena dia melayani dengan baik, melayani dengan sungguh-sungguh, maka dia pun beroleh kedudukan yang baik, diingat oleh semua orang, bahkan diingat oleh Tuhan. Jadi pelayanan yang baik, pelayanan dengan roh yang menyala-nyala, mengikut Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, akan diingat Tuhan, akan diberkati Tuhan, akan diberikan Tuhan kedudukan yang baik. Tetapi pelayanan yang kurang baik, yang tidak segenap hati, seperti pelayanan si Simon ini, dicela oleh Tuhan.
Apa rupanya kesalahan pelayanan si Simon? Si Simon ini melayani tidak dengan sepenuh hati. Dia mengundang Yesus datang ke rumahnya, tetapi dia tidak menyediakan air untuk membasuh kaki Yesus. Kalau orang Yahudi selalu harus ada air untuk membasuh kaki para tamu, karena orang Yahudi ini suci sekali orangnya secara jasmani. Kalau mereka pulang dari pasar, mungkin berpapasan dengan orang-orang najis di sana, begitu mereka masuk harus cuci tangan, cuci kaki, lap baju baru masuk ke rumah. Simon orang Farisi ini mengundang Yesus ke rumahnya, tetapi dia tidak mencium Yesus ketika Yesus masuk ke rumahnya. Kata mencium di sini kalau kita di Halak Batak salam, tidak disalam. Kalau mereka berciuman mereka kalau menyambut tamu. Yesus sendiri katakan, aku masuk ke rumahmu, kamu tidak mencium aku, kamu tidak menyalam aku. Molo di Halak kita, ketika aku masuk, kamu tidak menyediakan air membasuh kakiku. Ketika aku masuk, kamu tidak meminyaki kepalaku dengan minyak. Tetapi lihatlah perempuan ini, dia melakukan semuanya dengan sepenuh hati. Jadi apa kira-kira tujuan Simon ini mengundang Yesus ke rumahnya? Amang enang. Menurut Amang enang, apa tujuan Simon mengundang Yesus masuk ke rumahnya? Apa kira-kira tujuannya? Simon hanya numpang terkenal, sehingga dia mengundang Yesus ke rumahnya. Karena Yesus pada masa itu sangat terkenal, sangat dikagumi semua orang, sangat dicari-cari oleh siapapun. Belum pun Yesus bangun, orang sudah berbondong-bondong menunggu Yesus. Karena Yesus pada waktu itu adalah selebritis papan atas yang sangat digandrungi oleh semua orang. Maka Simon pun berpikir, baiklah ku undang dulu Yesus ini supaya aku juga ikut terkenal, supaya banyak followers. Amin. Kira-kira begitulah kira-kira itu menurut saya, Bang. Gak tahu lah menurut kalian. Diundangnya lah Yesus, nanti Yesus masuk ke rumahku, pasti rumahku menjadi terkenal dan menjadi viral. Menurunlah keterkenalan Yesus itu padaku. Hanya itu tujuannya. Tidak dengan sepenuh hati dia melayani Yesus. Terbukti dari Yesus pun berkata, menegur, mencela pelayanannya. Kau undang aku ke rumahmu, tak kau sediakan air, bahkan tak kau salam aku atau tak kau cium, tak kau minyaki kepalaku dengan minyak. Lalu apa maksudmu mengundang aku? Bahkan yang paling sadis lagi sikap daripada Simon ini mengundang Yesus, dia tidak percaya Yesus. Mengapa saya katakan Simon tidak percaya Yesus? Ketika Yesus berbicara dan diminyaki oleh pelacur itu, dalam hati Simon menyesal. Simon berkata, kalau ini benar-benar orang hebat, masakan dia tidak tahu siapa yang menjamah dia? Masa dibiarkannya pelacur memegang kakinya, meminyaki kepalanya? Berarti ini enggak betul, ini menyesal aku mengundang dia ke rumahku. Padahal sudah habis makanan, sudah habis ikan nila dan ayam potong kusediakan bagi dia, tetapi ternyata dia bukan orang yang kuharapkan. Masa dia tidak tahu itu perempuan Sunda? Jadi dia tidak percaya Yesus itu Allah. Tidak percaya Yesus itu seorang yang berkuasa.
tidak percaya bahwa Yesus itu adalah yang turun dari sorga, yang orang elu-elukan dan agung-agungkan selama ini. Dia hanya ikut-ikutan, numpang tenar. Banyak juga kita begitu mengenang ya. Kita sudah melayani Yesus, kita sudah rajin ke gereja, tetapi kita masih saja tidak percaya bahwa Yesus Maha Kuasa. Masih saja kita tidak bisa mempercayai Dia bahwa Dia adalah Allah itu yang sanggup melakukan semua. Dibuktikan ketika kita mengalami banyak persoalan di hidup ini, kita menjadi ragu dan bimbang tentang Yesus, sehingga dalam hati kita berkata, "Ai tohoro naing Tuhan on, tohoro naing adong Tuhan, tohoro naing Yesusi boy pamaluponau, tohoro Yesusi boy paluaunau sian hasusakon." Ragu kita, ragu. Karena kita melihat real kenyataan hidup, sama seperti Simon melihat realnya kenyataan Yesus berhubungan, berbicara, bergaul dengan pelacur. Itulah yang dilihatnya, maka dia ragu. Apa yang kita lihat di hari-hari ini, masalah semakin besar, persoalan semakin bertubi-tubi, sehingga timbul keraguan-keraguan di hati kita. Tohoro naing Yesuson, tohoro naing hakaristenon, tohoro naing akajamitai, tohoro naing namartamyangon. Ragu kita, padahal kita sudah melayani di mimbar, bahkan sudah berkhotbah. Tetapi ketika kita melihat real hidup ini, kita menjadi bimbang. Yesus, betulkah ini? Betulkah ini Allah yang selama ini diagung-agungkan orang? Betul kali, menyesal kali aku mengundang dia ke rumahku. Mangkukus din ako ba ini, nakam? Dasoy boto niya si buru-burui. Ang kona to ori mga dulu itu kakoton na magurburui siya. Ale tero Tuhan Simon, kuboto ni Roham. Langsung Simon, wow, takut dia. Jadi marilah kita melayani Tuhan dengan tetap bersemangat. Apapun tantangan kita semua, mungkin doa kita belum terjawab. Yesus katakan, Paulus katakan, biarlah rohmu menyala-nyala. Layani Tuhan terus. Kamu akan beroleh kedudukan yang baik, karena mereka yang melayani dengan baik, dengan roh yang menyala-nyala, akan beroleh kedudukan yang baik, sehingga boleh mampu bersaksi dengan leluasa. Apa maksudnya melayani Tuhan? Apakah kalau kita sudah ke gereja tiap minggu sudah melayani Tuhan? Oh tidak, itu wajib. Pergi ke gereja tiap minggu orang Kristen itu wajib. Itu wajib. Itu belum melayani Tuhan. Mungkin membantu pembangunan ataupun berkorban ataupun memberi persembahan, bahkan memberi perpuluhan, apakah itu sudah melayani? Belum, itu wajib. Itu wajib. Bukankah Musa berkata, barang siapa menghadap hadirat Allah, janganlah menghadapnya dengan tangan hampa. Itu karena bagaimana? Wajib. Musa juga berkata kepada bangsa Israel, tetapi haruslah kamu beribadah kepada Tuhan Allahmu. Haruslah engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu.
Itu harus beribadah. Tetapi kalau kita melihat Bapak Ibu saudaraku sekalian, pelayanan-pelayanan yang dikehendaki Tuhan adalah pelayanan-pelayanan yang dilakukan dengan segenap hati, dengan tulus, ikhlas, seperti yang dilakukan oleh Timotius. Sampai Paulus pun terkenang akan Timotius yang pelayanannya begitu murni dan tulus di hadapan Tuhan, sehingga dia mampu melayani Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dengan dia mengobarkan rohnya. Nah, coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau Timotius untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Ya, karena Timotius ini adalah anak rohaninya Paulus. Ketika dia dilantik, ditetapkan jadi sintua, Paulus menumpangkan tangan kepada dia. Dan Paulus katakan supaya kamu mengobarkan karunia Allah. Artinya jangan ditutup. Seperti si bodoh yang menerima 1 talenta, apa yang diterima dari Tuhan itu dikuburnya. Sampai Tuhan itu marah, mengapa kau kubur talenta yang kuberikan padamu? Si bodoh itu berkata, karena aku tahu Tuhan kejam, yang bisa menuai di tempat yang tidak Tuhan tabur. Makanya aku kubur, aku takut. Maka Tuhan itu yang adalah gambaran Allah berkata, seharusnya lah kalau engkau tahu aku yang kejam, yang sanggup melakukan apapun tanpa ada yang merintangi, seharusnya lah kau kerjakan talenta itu. Lalu Tuhan itu berkata, tangkap orang ini, ikat dan campakkan ke dalam kengerian yang mengerikan. Nah, di sini Timotius ini rohnya menyala-nyala, dan kita lihat di sini bagaimana dia dalam melayani Tuhan. Nah, ini ayat keempat, 2 Timotius 1 ayat 4. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ini Timotius masih muda, masih 16 tahun, tapi kerap kali dia kalau berdoa selalu menangis. Dan inilah yang tidak bisa dilupakan oleh Paulus, air mata ketika dia berdoa. Orang muda belum semua kulihat orang muda di gereja ini menangis berdoa. Belum semua, kan ada sih, tapi belum semua. Inilah orang yang melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, bisa menangis berdoa. Ngomong nenek langsung di rumah kan. Sombe martamiang te, so manoton nama martamiang kan apa so. Merhabi do tondongan nama martamiang ada mana merhabi. Wah masuk dia deh. Dagi sompas itu mah. Mau lesos sudah busu-busu.
Lihatlah Timotius menangis berdua sampai Paulus terkenang akan air matanya. Jadi ini yang dilihat oleh Paulus, bukan persembahannya yang selalu diingat-ingat oleh Paulus. Mulai kapan tidak kan persembahan dan tengok kan isi mana yang jemaah di saudara jemaah itu berburu atau dipakai tengok boleh. Selalu. Ada yang mono. Jadi hamba Tuhan harus belajar dari Paulus. Bukan persembahan Timotius yang diingat, tetapi kesungguhannya Timotius inilah, rohnya yang menyala-nyala inilah yang diingat oleh Paulus. Bukan persembahannya. Saya pun tidak ingat persembahan kalian. Selalu mau amu baik. Nah, ada jiwa perpuluhan dong narosok tong do kuahologis be. Amin. Unang mah akan mengalesenya mah. Iya. Dan apa lagi yang diingatnya? Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Ini iman yang tulus ikhlas. Maka ayat 6 berkata, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amin. Mungkin bulan depan saya akan keluarkan jadwal. Ya, jadwal ini sudah ada jadwal seperti keluarga kan? Sudah ada jadwal tiba-tiba keluarga di situ ya. Tetapi ada yang kurang di situ. Tidak ada nama pelayannya. Kecuali pelayan puji-pujian kan? Puji-pujian ada, pemain gitarnya ada kan? Saya mau buat di situ nanti yang berkhotbah pada ibadah-ibadah keluarga. Siap para sintua? Sintua. Jadi apa nanti yang saya tuliskan di situ, siapa yang khotbah di rumah si anu, yang khotbah si anu harus dilaksanakan tugasnya. Amin. Jangan ada yang menolak. Kalau menolak denda. Iya. Kalau kutulis situ di rumah Ibu Rita yang berkhotbah, Bapak Sintua kita si A, ya dilaksanakan tugasnya bapak-bapak ya. Artinya kobarkanlah karunia Allah yang ada padamu. Jangan ditutup, tapi kobarkan. Mengobarkan di sini adalah mau melayani dengan baik. Oleh karena itu belajarlah firman Tuhan. Selama ini nggak pernah baca Alkitab. Kalau sudah dikasih berkhotbah, jadi rajin dibaca Alkitab dia kan? Jadi rajin. Dan marhabi terus. Jadi mau mana marhabi, udang matik kina baca Bibel. Dohot mengelului akan ayat-ayat naupar terus. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita bangkit berdiri. Seperti wanita. Terima kasih Tuhan, Engkau memilih, memanggil kami